Saudara, Retret Akbar GKI Papua Tengah, Mesak Magai dorong lahirnya pemuda gereja berkarakter dan melayani. GKI Jemaat Karmel Bomopai, Distrik Yaro, Daerah Kegata, saat Bupati Nabire, Mesak Magai, secara resmi membuka Retret Akbar Pemuda dan Pemudi Gereja Kemah Injil Indonesia, GKI, Wilayah 3 Papua Tengah, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Rangkaian kegiatan rohani ini menghimpun ratusan pemuda GKI dari seluruh wilayah Papua Tengah. Dalam ibadah pembukaan yang dipimpin oleh Pendeta Dedi Sutiadi, Ketua Departemen GKI Pusat. Tema besar, berakar dalam Yesus Kristus untuk bersaksi dan melayani, Kolose 2-6-7. Ketua Panitia Retret Akbar Pemuda-Pemudi Gereja Kemah Injil Indonesia, GKI, Wilayah 3 Papua Tengah, Markus Makai, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Nabire, Mesak Magai, yang menjadi donatur sekaligus sponsor utama dalam kegiatan rohani tersebut. Menjelaskan bahwa kegiatan Retret Akbar ini diikuti oleh lebih dari 700 peserta dari 9 daerah klasis di wilayah GKI Wilayah 3 Papua Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Mesak Magai menegaskan pentingnya pembinaan generasi muda gereja sebagai fondasi moral dan sosial pembangunan daerah. Ia menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan tersebut. Saya berharap lahir generasi muda yang berakar kuat dalam iman, cerdas, berintegritas, dan siap melayani. Menunjuk kami daerah Klasis Kegata menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Retret Akbar Pemuda-Pemudi Wilayah 3 Papua Tengah. Setelah Ketua Panitia Retret Akbar Pemuda-Pemudi Papua 3 Papua Tengah menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah Kabupaten Nabire yang sudah mensponsori kegiatan ini, sehingga kegiatan acara pembukaan kita bisa langsungkan dengan baik. Kemudian semua peserta yang hadir pada kesempatan hari ini di wilayah 3 Papua ada 9 daerah. Mulai dari daerah Nabire, daerah Kegata, daerah Mapia 1, Mapia 2, kemudian daerah Tigi, daerah Kebo, dan daerah Wea. Jadi semua peserta yang hadir, sementara data yang ada di panitia kurang lebih sekitar 700-an. Dan mereka siap ikut kegiatan selama mulai dari tanggal 8, 9 sampai penutupan tanggal. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih dan kebaikan dalam kehidupan kita sekalian, sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan. Cuaca ini bukan ujian, tetapi itu berkat Tuhan bagi kita sekalian. Apakah kita bertahan atau tidak bagi Tuhan? Ya, oleh sebab itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kabupaten Nabire ini kota sentral daripada Provinsi Papua Tengah. Oleh sebab itu, Kabupaten Nabire ini gereja Kemah Injil, itu gereja di satu denominasi gereja yang besar dan bertumbuh di antara kita sekalian. Oleh sebab itu Kabupaten Nabire ini ada terdiri dari berapa? Yaitu klasis. Daerah Nabire, Dipa, Menong, kemudian daerah Kegata ada masuk 2 jemaat, kemudian Mapia 2 juga ada masuk, ada 2 jemaat di Siriwo, sehingga Kabupaten Nabire ini bisa disebut rumah besarnya gereja Kemah Injil di Papua Tengah. Nanti bulan Desember tanggal 1 saya sudah jadwalkan untuk peresmian 2 gereja yang kami ada bangun, yaitu di kilo 172 kalau tidak salah, dengan 180 berapa begitu di Diaikunu dan Ugida, Tugomani. Itu kita akan resmikan sama-sama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya benar bahwa anak gereja Kemah Injil, tetapi kalau dari sisi pemerintah, saya ini kepala pemerintahan untuk melihat berbagai denominasi gereja, bahkan juga termasuk berbagai agama yang ada di Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu perhatian pemerintah, kita pemerintah ini seperti matahari. Matahari ini
dia bersinar kepada semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Sehingga kita tidak bisa bedakan kaum muslim, kaum Hindu, Buddha, Katolik, Protestan dan sebagainya. Tetapi sinar matahari dia menyinari semua makhluk yang ada di atas muka bumi. Sama seperti angin atau udara yang kita hirup. Semua makhluk itu mendapatkan udara. Oleh sebab itu perhatian pemerintah itu sangat jelas. Saya menyimak daripada khotbah daripada Pak Pendeta tadi, bahkan juga para hamba-hamba Tuhan berbicara tentang bagaimana diri saya ini menjadi garam dan terang bagi orang lain. Bagaimana saya harus, misi besar daripada gereja Gema Injil adalah bagaimana saya harus berdampak kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mau tanya kepada semua para generasi muda gereja Gema Injil di Papua Tengah, wilayah 3. Apakah kalian sudah memiliki karakter untuk menjadi garam dan terang di antara sesama lain? Kalau anak gereja Gema Injil garam dan terang, tidak mungkin balai kampung terbakar. Saya tahu kamu aksi aktornya itu anak gereja Gema Injil. Rumah pendeta tidak akan hancur kalau memang kamu benar bahwa kamu garam dan terang. Apakah itu karakter anak gereja Gema Injil menjadi garam dan terang bagi orang lain? Itu yang kamu mau berdampak kepada gereja dan gereja Gema Injil, di antara gereja Gema Injil. Ya, masih belum. Podium ini, mimbar ini akan gunakan baik, merubah karakter hidup. Ya, karakter hidup dari pribadi, keluarga, lingkungan, dan berdampak. Di topo peperangan yang terjadi waktu itu, suku Dani dengan lain. Dani itu juga gereja Gema Injil. Yang dapat bunuh majelis juga gereja Gema Injil. Yang kasih hancurkan rumah pendeta di sini juga anak gereja Gema Injil yang saya tahu kok saya lihat video. Yang datang balai kampung bakar di sini juga anak gereja Gema Injil. Itu yang kalian mau berdampak. Itu yang kamu mau menjadi garam dan terang. Mari kita semua menjadi Cakeus supaya kita sama-sama lahirkan kembali dalam tubuh Kristus. Ya, dan Nikodemus, bukan Cakeus, Nikodemus. Kita menjadi Nikodemus supaya tubuh rohani harus dilahirkan kembali. Ya, harus saya bicara banyak. Kenapa saya harus bicara banyak? Saya juga gereja Gema Injil. Ya, saya juga bertumbuh dalam gereja kok. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sebagai pemerintah, saya harus bicara bagaimana untuk orang itu hidup dalam ketenangan dan penuh dengan damai sejahtera dan berbuat apa untuk pribadi saya dan keluarga. Ya, selalu saya katakan begini, ketika saya sampaikan sambutan di mana-mana, ini kita orang, semua umat manusia di atas muka bumi ini ada 3 level. Yang pertama adalah mereka yang ekonominya lemah, kemudian menengah dan di atas. Mereka yang lemah, seperti kita di sini, orang Yaro, itu berkebun di Yaro, cari uang di sini dan pakai di OYH di sana. Kalau kita cari uang di OYH nanti kita akan stres. Kita akan stres maka nanti akan palang jalan, jambretan ada, begal jalan. Ini nanti polisi yang sudah tangkap jambretan dengan begal itu besok minggu depan saya kasih hadiah untuk mereka. Karena itu penjahat yang mereka amankan. Ya. Kita akan stres, sesuaikan dengan kehidupan di OYH di sana. Kalau mereka yang kemampuannya pengusaha yang lekat di atas, OYH itu cari uang mereka pakai di Makassar, Jakarta, Surabaya. Tapi pengusaha level atas Indonesia cari uang pakai di Jepang, Cina, Australia dan sebagainya. Oleh sebab itu hidup ini lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas mereka punya perusahaan besar, uang banyak, rumah mewah dan sebagainya. Kita menyesuaikan dengan mereka, kita stres. Lihat ke bawah itu ada orang yang makan tanpa garam, tanpa piring. Maka posisi keberadaan kita akan bersyukur. Tuhan engkau hebat. Ya.
Hal itu yang kalau kita tidak maknai hal itu, maka balai desa seperti di bawah ini terbakar, rumah pendeta hancur dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kabupaten Nabire ketika saya pimpin Kabupaten Nabire ini, saya bagi dalam 3 zona, zona pesisir kepulauan, zona perkotaan, dan zona pegunungan. Sehingga dalam arah kebijakan ini, 3 wilayah ini, kita lihat potensi apa yang kita kembangkan, pesisir dan kepulauan, potensi apa perkotaan, dan potensi apa pegunungan. Itu yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih, selalu ada dukungan doa bagi kami pemerintah. Sehingga atas dukungan doa daripada Bapak Ibu sekalian, kami melaksanakan kebijakan program visi-misi kami akan bangun baik Kabupaten ini.